Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswi kelas 7 dimanapun kalian berada, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu tentunya. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 mata pelajaran PPKN, bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiga ini akan membahas perumusan dasar negara pada submateri masa antara sidang BPUPKI 1 dan sidang BPUPKI kedua. Kalau pada pertemuan yang pertama disebutkan bahwa masa sidang BPUPKI 1 dan sidang BPUPKI 2, BPUPKI melaksanakan kegiatan sidang tidak resmi. Nah, itu isinya nanti itu. Baik, kita lanjutkan, kita mulai saja. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada submateri masa antara sidang BPUPKI 1 dan sidang BPUPKI kedua. Sampai berakhirnya masa sidang BPUPKI 1, rumusan dasar negara belum dapat disepakati. Selanjutnya, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Panitia kecil ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Dengan anggota terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sustarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan data, memeriksa usulan-usulan menyangkut beberapa masalah, yaitu tentang Indonesia merdeka. Usulan-usulan yang dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan, yaitu golongan yang usul atau meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, usulan mengenai dasar negara, mengenai soal unifikasi dan federasi, mengenai bentuk dan kepala negara, mengenai warga negara, mengenai daerah, mengenai soal agama dan negara, mengenai pembelaan, maksudnya mungkin terkait dengan pembentukan tentara sebagai penjaga kedaulatan, dan yang terakhir adalah mengenai soal keuangan. Panitia kecil atau panitia 8 mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pada pertemuan tersebut membentuk satu panitia kecil lagi yang berjumlah 9 orang atau disebut panitia 9. Panitia 9 beranggotakan Insinyur Soekarno selaku ketua, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, ini anggota dari golongan kebangsaan. Kemudian anggota yang berasal dari golongan Islam adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abikusno Cokro Sujoso. Nah, ini orang-orangnya yang menjadi anggota panitia 9. Dengan ketua Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Selanjutnya, panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan panitia 9 atau dikenal dengan panitia 9, bertugas untuk menyelidiki usulan-usulan mengenai perumusan dasar negara. Dan selanjutnya panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antara peserta
antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Namun pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 ini mencapai kesepakatan atau satu persetujuan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Yang di dalamnya ada dasar negara. Persetujuan Panitia 9 ini tertuang dalam suatu rancangan naskah pembukaan hukum dasar atau pembukaan Undang-Undang Dasar. Naskah mukadimah yang ditandatangani oleh Panitia 9 tersebut dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia kecil penyelidik usulan-usulan berkeyakinan bahwa naskah ini dapat mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya naskah ini akan dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli 1945 dan pada tanggal 14 Juli 1945 naskah mukadimah ini nanti disepakati oleh BPUPKI. Pada alinea keempat naskah Piagam Jakarta atau naskah mukadimah terdapat rumusan dasar negara. Nah, rumusan dasar negara yang terdapat pada Piagam Jakarta ini adalah berbunyi sedemikian. Sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila keduanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, terdapat 3 orang yang memberikan istilah berbeda terhadap naskah mukadimah atau Piagam Jakarta itu. Insinyur Soekarno memberi nama mukadimah terhadap rancangan pembukaan hukum dasar ini. Mr. Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Dan Dr. Sukiman Wirjo Sanjoyo menyebutnya Gentleman Agreement. Nah, baik, demikian materi pembahasan terkait masa sidang antara BPUPKI 1 dan sidang BPUPKI 2. Baik, kita simpulkan. Yang pertama, sampai berakhirnya sidang BPUPKI 1, rumusan dasar negara belum dapat disepakati. Ketua BPUPKI yang kedua membentuk Panitia 8 yang tujuannya menampung usulan-usulan tentang Indonesia Merdeka. Panitia 8 mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai yang akhirnya membentuk namanya Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk menyelidiki usulan-usulan atau usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Selanjutnya tanggal 22 Juni 1945 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar yang lebih dikenal dengan naskah Piagam Jakarta. Terdapat 3 orang yang memberi istilah berbeda terhadap naskah mukadimah atau Piagam Jakarta tersebut, yaitu Insinyur Soekarno memberi nama mukadimah. Mr. Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Dan Dr. Sukiman Wirjo Sanjoyo menyebutnya Gentleman Agreement. Selanjutnya, setelah menyimak penjelasan tadi, kesimpulan sudah saya bacakan atau saya sampaikan. Sebagai bahan latihan untuk lebih memantapkan serta mengukur tingkat pemahaman terhadap materi pertemuan ini, maka coba kalian kerjakan tugas di bawah ini. Selanjutnya, tugas telah dikerjakan kumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian. Nah, ini ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.